Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi terkait pergerakan teroris muda yang sengaja dilatih untuk menebar teror kepada pihak VVIP atau Very Important Person. Sementara itu Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan masih menyelidiki hal tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi terkait pergerakan teroris muda yang sengaja dilatih untuk menebar teror kepada beberapa pihak. Hal tersebut disampaikan Mahfud saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan kementerian atau lembaga di bidang kesatuan bangsa pada Rabu malam. Menurut Mahfud, sekelompok anak muda itu dilatih secara khusus untuk melakukan aksi teror kepada pihak tertentu secara khusus. Mendapat informasi ada sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Terkait informasi perekrutan anak-anak muda yang menjalani pelatihan aksi teror, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono pada konversi persnya hari ini mengatakan masih menyelidiki hal tersebut. Ada informasi, ada beberapa anak pemuda itu ya, beberapa pemuda yang direkrut itu. Kita masih dalam proses untuk penyelidikan. Tidak bisa saya sampaikan secara mendetail karena kita masih dalam proses penyelidikan. Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror telah melakukan penangkapan terhadap 23 terduga teroris jaringan Jamaah Islamiyah atau JI di Lampung. Dari 23 teroris tersebut, 2 diantaranya masuk daftar pencarian orang atas nama Taufik Bulaga alias Upik Lawangga dan Zulkarnain alias Arif Sunarsono. Tim Liputan, Metro TV. Ditemukannya pergerakan teroris muda yang sengaja dilatih untuk menebar teror kepada pihak VVIP atau Very Important Person menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat guna menghindari lahirnya generasi bangsa yang memiliki ideologi yang mengancam jiwa dan juga keamanan negara. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Brigjen Pol Edi Hartono, Direktur Penegakan Hukum BNPT melalui sambungan Zoom saat ini ataupun sambungan Skype. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Edi. Kami konfirmasi dulu Pak Edi, dari informasi yang kami dapatkan dari Menko Polhukam terkait teroris muda yang sengaja dilatih untuk menebar teror. Apakah demikian dari temuan BNPT? Ya, memang sebenarnya proses rekrutmen ya Pak ya, rekrutmen dan mengembangkan jaringan jemaah ini adalah sebenarnya sudah lama Pak, sudah lama ya sejak beberapa waktu lalu, kemudian secara organisasi tahun 2008 itu kan Jamaah Islamiyah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Kenapa mereka merekrut pemuda? Memang pemuda ya sekitar umur 18 tahun sampai 30 tahun lah ya, itu dianggap memegang potensi besar, usia produktif ya, sehingga apalagi sekarang milenial, kemudian mereka juga menggunakan sarana cyberspace atau sosial media atau cyber internet ya, sehingga inilah yang mempercepat proses rekrutmen. Dan ini juga merupakan salah satu strategi Pak, strategi yang dibuat oleh mereka yang dikenal istilahnya takwinul jamaah, yaitu merekrut, membangun jamaah, ya kemudian ada strategi lagi takwinul quwah, yaitu membangun markas, kemudian melakukan idat, yaitu pelatihan militer atau idat askari. Nah inilah beberapa tahun juga beberapa kejadian itu juga pernah menimpa beberapa tokoh ya, pimpinan lembaga yang menjadi target untuk mereka. Nah inilah Pak beberapa kegiatan yang dilakukan oleh jaringan terorisme. Kemudian di Lampung juga pernah dilakukan beberapa operasi penegakan hukum oleh pihak Densus 88. Kemarin juga ada daftar pencarian orang yang sudah ketangkap, yaitu atas nama Zulkarnain, tokoh JI, kemudian Upik Lawangga yang membangun bunker ya di Lampung. Dan sebenarnya ini juga sudah pernah waktu tahun lalu juga ditemukan bunker yang sama, mungkin lebih besar ya di wilayah Yogyakarta gitu, begitu Bang. Oke. Dengan metode perekrutan yang seperti Pak Edi katakan sebelumnya, pergerakannya juga semakin luas juga, cakupannya pun juga melalui media sosial. Menjadi seberapa masif kemudian pergerakan para teroris muda ini Pak dari tahun ke tahunnya?
Ya, ini juga ketika tahun 2019 ditangkapnya tokoh pimpinan ya atau amir ya, sebutan mereka amir Jamaah Islami atas nama PW ya, ditangkap 2019. Nah, di situ ditemukan beberapa fakta, mereka juga mengupdate ya, mengupdate pedoman umum perjuangan Jamaah Islamiyah. Nah, di sana juga dirubah beberapa strategi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, tadi pelatihan-pelatihan inilah yang ketika masa pandemi ini juga mereka gunakan sebagai sarana konsolidasi dan mempersiapkan diri, Pak. Dan nanti ujungnya adalah melakukan amaliyah. Nah, oleh sebab itu aparat penegak hukum Densus 88 ini terus melakukan upaya pencegahan, ya melakukan penangkapan, Pak. Dan kemudian perkembangan regulasi juga ini juga dimungkinkan karena ada beberapa norma hukum pidana perbuatan seperti persiapan. Nah, perbuatan persiapan inilah sudah dalam masuk hukum Undang-Undang nomor 5 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Oke. Bisa kami konfirmasi terkait dengan bunker-bunker temuan juga dari BNPT melihat ada yang di Lampung dan juga beberapa lokasi lainnya. Aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di dalam bunker tersebut sebenarnya, Pak Edi? Ya, itu ini bentuk bentuk persiapan tadi, Pak. Takwinul Kuwah tadi itu. Dia membangun markas, membangun tempat Qoida Aminah, tempat yang dianggap aman bagi mereka untuk mempersiapkan, Pak. Nanti suatu saat ketika memang siap, mereka akan melakukan amaliyah. Nah, inilah yang sudah bisa diantisipasi selama ini oleh Densus 88 ya. Dan tahun 2020 ini itu kurang lebih hampir 200 lebih lah sudah dilakukan penangkapan oleh Densus dalam rangka pencegahan supaya mereka tidak melakukan tindak pidana terorisme. Oke, selain bunker, tempat-tempat ataupun spot-spot seperti apa lagi yang wajib untuk diantisipasi jika adanya potensi kegiatan-kegiatan yang membahayakan tersebut, Pak Edi? Ya, dari beberapa hasil investigasi, memang ada beberapa tempat yang dianggap cukup strategis ya, seperti mungkin di wilayah pegunungan, ya wilayah hutan, ya kemudian tempat-tempat yang memang mereka anggap aman ya untuk melakukan beberapa persiapan ya, membangun markas lah atau Qoida Aminah kepada kegiatan mereka, sehingga inilah membuat mereka semakin leluasa ya untuk melakukan langkah-langkah yang mereka sudah tetapkan gitu, Pak. Ya. Berapa usia rata-rata para tanda kutip calon teroris muda ini direkrut? Ya kalau produktifnya ya usia 18 sampai 30 tahun lah. Bahkan mereka juga melibatkan anak-anak di bawah 18 tahun. Nah, ini yang sudah diantisipasi. Kemudian juga di dalam regulasi Undang-Undang Nomor 5 2018 itu ada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku terorisme yang melibatkan anak-anak. Jadi ditambah sepertiganya dari pidana pokoknya. Nah, itu yang bisa melindungi anak-anak kita yang akan terlibat mungkin terpapar paham radikal terorisme. Dan itulah tentunya BNPT sudah melakukan upaya-upaya pencegahan bersama-sama kementerian lembaga terkait untuk melakukan atau mereduksi ya generasi muda kita akan terpapar paham radikal terorisme itu, Pak. Baik, Pak Edi, kita jeda dulu karena usai jeda saya juga masih akan menanyakan mengenai bagaimana langkah-langkah antisipasi juga tentunya dari pihak BNPT mengingat saat ini juga ancaman semakin luas juga dengan berbagai macam media yang ada. Kita akan jeda dulu, Pak Edi, pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kami lanjutkan perbincangan kami pemirsa bersama dengan Brigjen Pol Edi Hartono, Direktur Penegakan Hukum BNPT. Pak Edi masih bergabung bersama kami ya? Ya, makasih, Pak. Ya, Pak Edi, kalau kita lihat bersama sebenarnya ini kan temuan di kawasan Lampung begitu ya, dengan dan juga beberapa lokasi lainnya. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk jaringan yang sudah ada seperti jaringan dari Alikora dan juga beberapa wilayah lain yang memang dilaporkan cukup aktif begitu pergerakannya. Apakah Anda juga menemukan ada potensi munculnya teroris-teroris muda dari jaringan tersebut saat ini? Memang dari perkembangan pendalaman penyidikan ya Pak, yang beberapa tahun lalu ditemukan memang dari baik itu dari Jamaah Islamiyah, kemudian Jamaah Ansarud Daulah, kemudian
Mujahidin Indonesia Timur yang MIT ini, mereka memang merekrut ya, utamanya anak-anak muda ini karena dianggap mempunyai potensi ke depan lebih panjang untuk menyambung generasi berikutnya. Nah inilah yang terus lakukan antisipasi oleh pemerintah, alhamdulillah ini aparat penegak hukum untuk melakukan upaya pencegahan ya. Sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 memang diamanatkan itu pemerintah wajib melakukan pencegahan ya. Nah, pencegahan di dalam konteks ini adalah 3, ada kesiapsiagaan nasional, kemudian kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Nah, inilah yang perlu sinergitas seluruh kementerian lembaga untuk melakukan semua pencegahan terhadap tindak pidana terorisme itu terjadi. Oke. Terkait dengan secara spesifik doktrinasi kepada anak muda ini, sebenarnya target-target mereka ini anak muda dengan kriteria seperti apa? Apakah yang memang memiliki tanda kutip kendala dalam masalah ekonomi atau seperti apa? Bisa salah satunya masalah ekonomi. Memang, namun demikian memang ini pengaruh perkembangan globalisasi ya. Mereka lebih kepada menggunakan sarana internet ya, sosial media. Ini dianggap lebih efektif ya, apalagi sekarang kaum generasi milenial ini semua tidak lepas daripada teknologi informasi ini, sehingga inilah yang mempercepat ya proses perekrutan di dalam mereka memperpanjang atau mengembangkan atau membangun daripada generasi jamaahnya. Nah, itu karena kita ketahui bersama di samping faktor ekonomi juga pengaruh daripada keluarga, kemudian pendidikan, ya lingkungan sekitar masyarakat. Nah, itulah yang lebih mempercepat orang-orang dapat terpapar paham radikal terorisme. Oleh sebab itu BNPT selalu dan kementerian lembaga memonitor ya, konten-konten ataupun narasi-narasi yang ada di cyberspace atau di internet. Nah, kalau emang ada narasi-narasi itu, makanya oleh sebab itu Kominfo akan melakukan take down ya asal informasi dari BNPT gitu Pak. Apa sampai saat ini masih cukup masif untuk website-website ataupun juga beberapa lokasi akun-akun di sosial media yang masih cukup aktif dalam mencari calon bibit-bibit ini? Ya tentunya mereka terus melakukan propaganda, terus melakukan membangun narasi-narasi ya. Dan inilah terus kita lakukan kontra narasi dan memberikan pemahaman-pemahaman yang benar ya di daerah media cyberspace tadi itu, Bang. Oke, Pak Edi, kalau tadi sebelumnya sudah disampaikan juga mengenai doktrinasi yang disampaikan kepada mereka dalam bentuk menanamkan perjuangan yang luar biasa sehingga akhirnya mereka bisa terpengaruh. Sebenarnya bagaimana cara para pihak-pihak ini menanamkan kepada mereka dalam benak mereka sehingga muncul fanatisme tersendiri di dalam benak mereka hingga pada akhirnya mereka secara total melakukan aksi-aksi tersebut? Memang selama ini mereka menggunakan simbol-simbol mengatasnamakan agama, itu yang memang yang salah ya sebenarnya, mengatasnamakan agama untuk melakukan aksi terorisme. Nah, inilah yang selalu kita bangun, kita melibatkan tokoh masyarakat ya untuk sama-sama mengingatkan, sama-sama membangun narasi, memberikan edukasi ya mana yang benar, sehingga jangan sampai generasi muda kita ini terpapar melalui media-media yang ada ini, cyberspace ini. Oke. Gitu, Pak. Baik, Pak Edi, kami konfirmasi dari penelusuran BNPT di mana peta wilayah paling rawan muncul para kelompok teroris muda ini, Pak? Ya, hampir semua daerah sebenarnya berpotensi ya terhadap perkembangan paham-paham radikal terorisme ini. Karena memang teknologi ini kan sudah cukup menyebar ya ke seluruh daerah ya, orang mudah mengakses ya internet. Nah, inilah yang mempengaruhi. Namun tentunya BNPT dengan sinergitas ya kementerian lembaga terus melakukan upaya pencegahan ya untuk mencegah paham-paham radikal terorisme ini ada di daerah cyberspace ini Pak, atau di sosial media, dengan melakukan beberapa kontra dan melakukan beberapa tindakan preventif lainnya, Pak. Oke.
Kemudian koordinasi lainnya Pak untuk bisa mengantisipasi agar tidak muncul lagi anak muda yang terindoktrinasi ini, apakah sudah bekerja sama juga dengan pihak-pihak sekolah ataupun juga pemerintah daerah Pak untuk bisa segera menyisir? Ya, tentunya di dalam sinergitas kementerian lembaga terkait, kami juga melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membangun dari mulai beberapa pokok pelajaran, ya materi pelajaran di sekolah-sekolah. Kemudian juga kami memberikan pembinaan, ya Pak, pembinaan langsung kepada tingkat pendidikan dari sekolah dasar, menengah ke atas sampai ke kampus-kampus, Pak. Dan inilah kita semua menggunakan potensi yang ada di Kementerian Pendidikan untuk sama-sama kita mereduksi, Pak, memberikan pendidikan materi-materi tentang hal-hal yang tidak bertentangan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Pak. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Pagi Prime Time. Brigjen Pol Edi Hartono, Direktur Penegakan Hukum BNPT. Selamat pagi Pak Edi, terima kasih.